Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita sejenak mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Sebelum kami beristirahat dalam peraduan malam, kami rindu akan sapaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu mendengar Engkau, dan biarlah Roh-Mu yang kudus meneguhkan hati kami untuk mempercayai, mengimani, dan melakukan pekerjaan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP sebagaimana tertulis dalam kitab Rut pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 21. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Naomi atau menyenangkan akan tetap Naomi walau ada Mara atau yang pahit. Seringkali kita mendengar ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Jika manis jangan terus telan, dan jika pahit jangan terus dimuntahkan. Atau juga habis hujan akan ada pelangi. Kedua ungkapan ini atau mungkin yang sejenisnya lagi tampaknya benar-benar terjadi pada diri Naomi atau juga kita sendiri. Mengapa? Tapi sebelumnya kita tahu benar dengan Naomi yang disebutkan Alkitab dalam kitab Rut, ya kan? Sebenarnya nama besar di buku itu ada 3, yaitu pertama Naomi, yang kedua Rut, dan yang ketiga ada Boas. Sudah ingatkan Bapak Ibu Saudara ketiga nama ini? Naomi, dia adalah mertua Rut. Inilah yang mengungkapkan, "Jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara." Ketika dia kembali ke Bethlehem, daerah asalnya, di mana para perempuan di kota itu bertanya kepadanya bahwa dia benar adalah Naomi, para perempuan itu bertanya, maksud mereka sebenarnya adalah untuk meyakinkan diri mereka bahwa yang mereka lihat dan mereka bertemu itu adalah Naomi yang mereka kenal dahulu. Namun jawaban dari Naomi justru menolak dia disebut dengan namanya sendiri, melainkan dia menawarkan sebutan lain untuk dirinya, yaitu Mara. Tentang kedua sebutan ini pun tentu kita tahu, bukan? Kata Naomi dalam bahasa Ibrani berarti menyenangkan, dan kata Mara berarti pahit. Ingat nama tempat yang diberikan oleh orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, di mana mereka mendapat sumber air, tetapi pahit sekali rasanya, sehingga mereka memberi nama tempat itu dengan Mara. Sekarang pertanyaannya, kenapa Naomi menolak disebut dengan nama menyenangkan, suatu nama yang indah?
dan dia mengatakan namanya adalah pahit, yang tentunya siapapun tidak akan mau disebut dengan yang pahit. Hal ini berkaitan dengan pengalaman hidupnya yang dia rasa sangat pahit. Ingat, awalnya ada kelaparan yang hebat melanda Israel, lalu bersama suaminya dengan 2 anak lelaki mereka pergi merantau ke Moab. Tetapi di sana kembali mendapat musibah, sebab suami dan kedua anaknya meninggal dunia. Lalu bersama salah seorang menantunya, yaitu Rut, kembali ke daerah asalnya, yaitu Bethlehem, tepatnya di Efrata, karena tidak ada lagi bencana di daerah itu. Itulah sebabnya dia berkata, "Jangan menyebut aku orang yang senang, tetapi sebutlah aku orang yang pahit, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Ya, itu adalah ungkapan pada saat itu saja. Pada saat pertemuan awal itu, itulah merupakan luapan perasaan hatinya kepada sahabat dan kerabat dekatnya yang baru saja ketemu kembali. Sebab tidak lama kemudian kita tahu, ya, dia diberi hikmat oleh Tuhan mendorong menantunya, yaitu Rut, bekerja di ladang Boas. Boas masih kerabat mereka. Ternyata Boas itu pun digerakkan oleh Tuhan untuk memperhatikan Rut. Hukum sosial berkaitan dengan masa penuaian hasil ladang yang dituai itu tidak boleh semuanya bersih diambil, tetapi kalau ada yang tertinggal itu dibiarkan untuk boleh diambil oleh pemungut-pemungut yang tidak mempunyai lahan atau tanaman untuk mereka tuai. Dan selanjutnya Boas bukan hanya membiarkan saja, tapi dia menyuruh supaya lebih banyak ditinggalkan oleh para penuai-penuainya. Dan yang sangat menentukan lagi, kemudian Boas mempersunting Rut atas nama Mahlon, yaitu suami Rut, anak Naomi, untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu atas milik pusakanya. Atas penegakan nama Mahlon ini, para perempuan, sahabat dan kerabat Naomi berkata, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus." Selanjutnya, dia menimang cucu serta mengasuhnya dan diberi nama Obed. Dan inilah kita tahu menjadi kakek Raja Daud, yaitu Raja Israel Raya. Dan tentu dia, Naomi, tidak lagi menolak disebut Naomi, sebab dia kembali merasa senang. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, memang jalan Tuhan sepertinya berliku. Namun ketika orang yang mengalaminya atau melakoni dengan tekun dan setia, akan dituntun tetap kembali senang. Pengalaman hidup kita pun bisa saja seperti itu. Kadangkala ada yang pahit, ada yang sakit, ada beban berat, tetapi akan berakhir di situkah? Tentu tidak. Sebab yang pahit itu akan membentuk keteguhan hati, dan atas hikmat Tuhan akan memberi yang kreatif dalam hidup kita dan akan berakhir dengan menyenangkan. Malam ini kita diingatkan Tuhan
Naomi rasa senang, akan berakhir Naomi senang, walau kadangkala ada marah atau yang pahit dalam perjalanan hidup. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami memperoleh satu hikmat yang berharga daripada Tuhan pada malam hari ini. Walaupun kadangkala ada yang pahit, yang sakit, beban berat dalam hidup ini, tetapi karena kuasa-Mu, karena hikmat daripadamu, akan berakhir dengan senang. Seperti Naomi, tetap Naomi, walaupun ada marah, ada yang pahit dihadapi. Kuatkan kami dalam hidup kami sehari-hari untuk berharap tekun seperti Naomi. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau beristirahat. Biarlah Engkau juga memelihara, memberkati kami, memberi kami kekuatan baru, sehingga esok hari kami segar kembali untuk boleh bekerja demi kemuliaan-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.